Recalling in progress. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu? Kalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Elvi, gimana? Alhamdulillah Pak Hafiz. Lagi di sekolah ya Bu Elvi ya? Iya, lagi di sekolah, kami di kantor guru ini Pak. Boleh ya Bu masuk ke sekolah nih ya? Tapi siswanya nggak ada. Oh ya, siswanya nggak ada, benar. Biasanya guru-guru ya. Kalau Iya. guru-guru biasanya masih boleh, yang penting protokol kesehatan. Ya, Ibu-ibu, itu perkenalkan ya, saya Hafid dari unit SMA Avicenna Jagakarsa. Saya mengampu pelajaran PPKN, Ibu-ibu. Itu, nah, pada kesempatan hari ini, Ibu-ibu, nanti kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Gitu. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip dan konsep asesmen konsep dan prinsip asesmen yang baik itu seperti apa. Nah, untuk hari ini, nanti kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang asesmen diagnostik. Tapi sebelum itu, Ibu-ibu, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Gitu. Saya boleh minta tolong ke Bu Sri, silakan pimpin doa, Ibu. Oke, jadi mari sebelum kita lanjut ke materi, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Sri. Nah, ya sekarang akan saya tampilkan untuk materinya. Sebentar. Oke. Saya share screen dulu materinya tentang asesmen diagnostik. Oke, apakah sudah muncul Ibu-ibu? Belum Pak. Oh, udah. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Nah, untuk tujuannya, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari sinkronus ini, yaitu nanti dengan kita belajar asesmen diagnostik ini, kita akan memahami apa sih pengertian dari konsep asesmen diagnostik ini, kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana ibaratnya pelaksanaan asesmen diagnostik yang baik itu seperti apa gitu, di lapangannya seperti apa. Nah, di sini asesmen itu ada dua, asesmen diagnostik, ada yang kognitif dan ada yang non kognitif. Nah, nanti dari sini kita juga akan belajar Ibu-ibu untuk membuat soalnya, menganalisis kira-kira apa yang dibutuhkan dan lain-lain. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang tujuan asesmen diagnostik. Ibu-ibu sekalian, jadi secara umum sesuai namanya ya, asesmen, oh ya, saya mau nanya dulu deh, sebelum ke sini nih, saya mau nanya dulu. Ibu-ibu sebelumnya di sekolah pernah melaksanakan asesmen diagnostik? Pernah Pak Hafid. Pernah ya Bu ya? Kalau Ya. di sekolahnya Bu Elvi seperti apa tuh Bu, yang dilaksanakannya? Biasanya sebelum mau mulai pelajaran yang baru, kami mengadakan asesmen non kognitif dulu Pak. Oke, ke siswanya Bu ya, gitu Iya, ya. ke siswanya. Nah iya, nah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi ya, bahwa asesmen diagnostik itu tuh bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Nah itu, tadi seperti yang disampaikan Bu Elvi melaksanakan di awal tahun ajaran baru. Gunanya apa? Ya tadi itu, untuk mengetahui ataupun mendiagnosis kemampuan siswa dan mengetahui kondisi awal siswa di tahun ajaran baru biasanya. Nah, itu gitu. Ataupun sebelum masuk ke materi yang baru. Nah, ini asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik juga ini dibagi menjadi dua, Ibu-ibu, yaitu ada asesmen diagnostik non-kognitif sama asesmen diagnosis kognitif. Nah, jadi dan dari kedua bentuk asesmen diagnostik ini, baik non-kognitif maupun kognitif, ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi bisa sambil kita lihat Ibu di layar bahwa tujuan dari asesmen asesmen diagnostik non kognitif itu antara lain mengetahui psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, jadi dengan kita melakukan asesmen diagnostik non kognitif, kita bisa mengetahui tentang perasaan siswa, gimana kondisi psikologi siswa, gimana kondisi sosialnya siswa. Nah, itu jadi kita bisa mengetahui. Gunanya apa? Nanti kita bisa ibaratnya melakukan tindak lanjut untuk
ibaratnya memperbaiki kondisi ataupun perasaan siswa. Kemudian juga ada tujuannya untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nah, selama ini kan lagi pandemi ya, Ibu ya. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini juga untuk mengetahui nih aktivitas belajar di rumahnya seperti apa di masa pandemi ini. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian juga untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Nah, salah satu yang biasanya mempengaruhi kepribadian siswa itu adalah kondisi keluarga. Mungkin ada siswa yang berlatar belakang broken home, ataupun misalnya di rumahnya ditinggal sendirian, misalnya bapak ibunya kerja dari pagi hingga malam. Nah, nanti dari sini kita bisa mengetahui kondisi keluarga siswa seperti apa. Apakah baik-baik saja, ataupun ada masalah yang perlu diperbaiki, dan lain-lain. Kemudian tujuan asesmen diagnostik non-kognitif juga untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, jadi siswa sebelumnya pergaulannya seperti apa, ini juga bisa kita cari tahu di sini. Nah, kemudian juga mengetahui gaya belajar serta minat peserta didik. Nah, ini kegemaran siswa, hobi siswa, maupun gaya belajar siswa, itu juga bisa diketahui dari pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini. Gitu. Jadi gaya belajarnya seperti apa nanti bisa diketahui. Apakah dia gaya belajarnya dengan cara menghafal, apakah dengan cara mencatat, apakah praktik langsung, apakah diskusi, apakah nonton video, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa mengetahui itu. Jadi, saat kita sudah bisa mengetahui emosi siswa, keluarga siswa, gaya belajar siswa, nah nanti saat kita melaksanakan proses pembelajaran selama 1 tahun ke depan, itu kita bisa mengenal karakteristik siswa. Nah, itu akan jauh lebih baik untuk pembelajaran. Nah, kemudian tujuan asesmen diagnostik yang kognitif ini antara lain satu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi sudah sejauh apa sih pengetahuan siswa itu gitu. Jadi sebelum masuk ke materi yang baru ya mereka diberikan asesmen diagnostik di awal yaitu asesmen diagnostik kognitif. Ya, jadi mereka diidentifikasi nih capaian ataupun sudah sejauh mana kompetensi yang mereka kuasai. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Gitu. Jadi supaya kita bisa menyesuaikan peserta didik tersebut dengan pembelajaran di kelas nanti. Kita kan pasti punya rata-rata tersendiri nanti dalam mata pelajaran masing-masing. Kemudian juga terakhir memberikan kelas remedial ataupun pelajaran tambahan bagi siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, jadi Ibu-ibu setelah kita nanti melaksanakan asesmen diagnostik, itu kan ada hasilnya. Nah, hasilnya nanti bisa diketahui nih siswanya. Apakah dia termasuk yang di atas rata-rata, atau di tengah-tengah, atau yang di bawah rata-rata. Nah, kalau misalnya nanti dia di bawah rata-rata, kita sudah punya tindak lanjutnya, yaitu berupa remedial, kalau enggak pelajaran tambahan untuk siswa, bagi yang di bawah rata-rata. Ini tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, ini untuk tujuannya. Untuk sejauh ini, bisa dipahami, Ibu-Ibu, untuk tujuannya dari asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif? Bisa Pak Hafid. Bisa ya, Bisa, Ibu ya. Pak. Kita lanjut ya. Oke, Ya. nah kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen diagnostik yang non-kognitif terlebih dahulu. Nanti di akhir akan saya tunjukkan mungkin salah satu contoh asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Bentuknya seperti apa nanti di akhir akan saya berikan contoh. Kemudian masuk ke asesmen diagnostik non-kognitif, Ibu-Ibu. Jadi asesmen diagnostik non-kognitif ini dilakukan di awal pembelajaran. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui ataupun menggali beberapa hal dari siswa. Pertama, misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tentang psikologi siswa, sosial emosinya siswa itu seperti apa, gitu. Kita juga bisa mengetahui tentang aktivitas belajar siswa di rumah, gitu. Jadi nggak hanya aktivitas siswa dalam melakukan pembelajaran, kita juga bisa mengetahui aktivitas siswa selama pandemi. Apa yang dilakukannya, hobinya apa, selama ini ngapain aja di rumah gitu. Nah, itu kita bisa mengetahui itu. Kemudian juga kita bisa mengetahui ataupun menggali tentang informasi kondisi keluarga siswa dan juga pergaulan siswa gitu. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengetahui gaya belajar siswa, karakter siswa itu seperti apa, sama kita bisa mengetahui hobi atau minatnya itu seperti apa. Nah, itu gitu. Nah, dalam pelaksanaannya nanti asesmen diagnostik non-kognitif ini dibagi menjadi 3. Jadi sama hal-halnya dengan kegiatan-kegiatan asesmen lainnya, pasti kita akan melakukan yang namanya persiapan terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita seperti membuat catatan gitu, apa hal-hal yang harus dipersiapkan. Seperti misalnya informasi apa yang ingin kita gali. Itu nanti kita bisa nyatet. Kemudian pelaksanaannya gitu. Sebelum pelaksanaan kita membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu misal ataupun metode
untuk menggali informasi dari asesmen diagnostik non-kognitif ini. Baru kita melaksanakannya. Nah, melaksanakannya juga nanti ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Nah, setelah diketahui hasilnya dari asesmen diagnostik non-kognitif ini, baru kita menentukan tindak lanjutnya. Gitu. Apakah tindak lanjutnya siswa ini mau diberikan tambahan sama guru BK gitu ya, ataukah diberikan tambahan pelajaran dari guru yang bersangkutan. Nah, nanti kita akan sama-sama mengetahui itu. Nah, tips yang bisa diambil dari asesmen diagnostik non-kognitif ini, Ibu-Ibu, yaitu keterampilan bertanya. Dan membuat pertanyaan itu penting. Jadi kejelasan kita dalam membuat pertanyaan itu sangat penting dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini untuk menghindari kebingungan siswa. Seperti saya contohkan. Nah, seperti ini misalnya. Ini saat persiapan. Jadi saat persiapan Ibu-Ibu, kita tuh harus mengetahui apa yang mau digali dulu, gitu dalam pelaksanaan diagnostik non-kognitif. Gitu. Jadi misalnya kita mau menggali tentang informasi keluarga siswa. Nah, itu kita catat dulu. Oke, kita mau mengetahui kondisi keluarga siswa. Kemudian kita juga ingin mengetahui perasaan siswa seperti apa sih selama belajar daring tuh, selama PJJ seperti apa. Nah, itu bisa kita catat. Kemudian kita ingin menggali gaya belajar siswa itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita catat gitu. Setelah kita catat apa yang perlu digalinya, langkah selanjutnya adalah kita membuat pertanyaan. Gitu Ibu. Langkah selanjutnya kita membuat pertanyaan. Seperti misalnya gini, kita ingin mengetahui gaya belajar siswa. Pertanyaan yang bisa dibuat, misalnya untuk peserta didik, apa gaya belajar yang biasanya kamu lakukan dan menurut kamu efektif? Nah, tidak hanya sekedar bertanya seperti itu, tapi juga harus ada stimulusnya Ibu-Ibu yang mendorong pertanyaan peserta didik lebih terarah. Seperti misalnya, setelah diberikan pertanyaan, guru bisa menstimulus dengan memberikan bantuan jawaban. Seperti misalnya, apakah gaya belajar kamu dengan cara mencatat, atau gaya belajar kamu dengan cara misalnya diskusi, atau menonton video, atau mempraktikkan langsung. Nah, itu stimulus namanya. Jadi, siswa ada gambaran mau jawabnya seperti apa tentang gaya belajar. Nah, itu kayak gitu. Jadi, setelah buat pertanyaan, baru nanti dilakukan penggalian informasi, setelah itu pelaksanaannya, dan kemudian tindak lanjut. Nah, ini kalau dalam contoh misalnya, ini juga bisa dilakukan Ibu-Ibu dengan cara memberikan gambar-gambar emoji. Gitu ya. Jadi kita misalnya bisa print nih, buat di Microsoft Word, kita print gambar-gambar emoji. Emoji tahu ya Ibu-Ibu ya, yang berupa ekspresi-ekspresi kayak gitu, ekspresi sedih siswa atau ekspresi senang siswa. Nanti kita bisa tunjukkan ke siswa. Nah, kamu hari ini perasaannya gimana nih? Nah, nanti siswa bisa memilih. Oh, ternyata dia selama ini lagi murung nih, atau lagi sedih nih. Nah, itu bisa kita gali. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu murung? Nah, nanti kita bisa mendapat informasi dari situ. Seperti misalnya, kita juga buat pertanyaan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Gitu. Kemudian, hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu ketika belajar di rumah. Kemudian apa harapan kamu misalnya saat mengikuti pembelajaran PPKN nanti? Nah, itu misalnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini saat pelaksanaannya. Nah, jadi dalam pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini, siswa itu tidak hanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan saja, gitu. Tapi siswa juga bisa diminta untuk bercerita tentang dirinya. Gitu. Jadi kita juga bisa ngasih kebebasan buat siswa. Misalnya siswa diberikan kesempatan untuk cerita. Nah, coba cerita tentang diri kamu deh. Kamu orangnya gimana sih? Gitu. Hal yang kamu suka apa, hal yang tidak kamu suka apa, coba diceritain. Nah, itu kayak gitu. Kemudian kadang juga ada ya Ibu-Ibu ya, kita nemuin permasalahan siswa yang nggak mau bicara. Nah, itu gitu. Dia malu nih kalau ngomong. Nah, dia lebih suka dengan cara menuliskan. Kayak misalnya buat diary, buat catatan. Nah, itu gitu-gitu. Nah, ini kita bisa minta bantuan juga dengan guru BK ataupun dari kita sendiri untuk meminta siswa menuliskannya juga. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mampu bercerita, kita bisa meminta siswa atau mengarahkan siswa untuk menuliskan gitu tentang dirinya dia. Itu dia orangnya gimana gitu, apa yang dia rasakan. Dia juga bisa minta dengan cara dituliskan. Jadi metodenya bisa bercerita, bisa menuliskan, atau bisa dengan wawancara gitu. Dan kemudian juga bisa dengan menggambar gitu. Kadang ada beberapa siswa yang juga bingung nih gitu. Nah, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan cara menggambar. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu gitu ya, Ibu-ibu gitu ya. Jadi kita juga bisa meminta siswa untuk menggambarkan tentang dirinya. Nah, selain metode ini semua, ada beberapa cara lagi.
Nah, seperti misalnya kita bisa meminta bantuan guru BK. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mewawancarai orang tua siswa. Gitu. Jadi dalam melaksanakan asesmen diagnostik ini, kita juga bisa meminta bantuan kepada orang tua siswa. Kita bisa diskusi sama orang tua siswa. Bu, gimana sih kepribadian dari si Fulan ini gitu misalnya. Nah, itu kita bisa bertanya gitu terhadap orang tua siswa. Nanti orang tua siswa juga bisa memberikan informasi yang bisa membantu kita menggali informasi dari asesmen diagnostik non kognitif ini. Nah, itu gitu. Ini dari asesmen diagnostik non kognitif. Nah ini strategi tanya jawabnya. Saat kalau misalnya kita menggunakan strategi tanya jawab, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Satu, pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Tadi seperti yang saya sampaikan, Ibu-ibu. Jadi emang harus jelas apa yang mau digali dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Nah ini yang saya bilang Ibu-ibu tadi, stimulus ataupun acuan. Jadi misalnya setelah kita bertanya nih tadi, gaya belajar kamu seperti apa sih nak? Gitu kalau di rumah. Nah kita bisa ngasih bantuan ataupun stimulus. Apakah mencatat, apakah mempraktikkan, apakah berdiskusi, apakah ngelihat video. Nah itu namanya stimulus. Jadi siswa ada gambaran untuk menjawabnya. Nah kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Kita juga nggak boleh buru-buru, gitu ya. Biasanya kan kita suka nggak sabaran gitu. Nah ini juga dalam untuk menggali informasi siswa kita juga nggak boleh terburu-buru. Kita harus memberikan waktu berpikir untuk siswa dalam menjawab pertanyaannya. Gitu. Kemudian saat siswa bisa menjawab pertanyaannya kita berikan penguatan dan kemudian bisa kita gali lagi tuh pertanyaannya. Misalnya gimana perasaan kamu hari ini? Sedih gitu. Sedihnya kenapa? Bisa kita gali lagi gitu. Lagi ada masalah sama teman. Oh masalahnya apa? Kita gali lagi. Nah itu bisa. Gitu. Jadi kita berikan pertanyaan lanjutan. Dan jangan lupa kita harus juga bisa mengembalikan fokus kalau jawabannya mulai menyimpang. Gitu ya. Jadi kita bisa memberikan penguatan, kemudian memberikan pertanyaan lanjutan, dan juga mengembalikan fokus apabila siswa tersebut menjawabnya menyimpang. Kemudian saat siswa balik bertanya, kita harus langsung menjawab. Jangan justru kita malah menghindari pertanyaannya. Gitu. Nah ini kita harus bisa langsung menjawab. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Nah bisa kita juga ibaratnya melempar lagi nih ke siswa. Gitu. Jadi biar siswa itu menggali dirinya sendiri gitu, informasi dari dirinya sendiri. Biar siswa itu lebih jujur terhadap dirinya. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, kita coba mengarahkan kembali pertanyaannya. Kemudian juga memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi ibaratnya kita juga harus bisa membuat pertanyaan itu mudah untuk dipahami siswa. Kalau misalnya siswa bertanya, maksud pertanyaannya apa ya? Nah, itu kita harus bisa menjelaskan. Gitu. Kita harus bisa menafsirkan pertanyaannya. Kemudian juga menunggu beberapa saat. Jadi ibaratnya kita memberikan waktu berpikir siswa. Gitu ya, Ibu ya. Jadi ini tentang strategi tanya jawab dari asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kemudian tindak lanjutnya mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emoji negatif, kemudian bisa mengajak berdiskusi siswa empat mata gitu kalau kita udah mengetahui informasi-informasinya, kemudian menentukan tindak lanjut, bisa mengkomunikasinya dengan orang tua siswa bila diperlukan, ataupun kita selain ini semua tindak lanjutnya kita juga bisa minta bantuan rekan-rekan guru Ibu-ibu, ataupun misalnya pimpinan. Jadi kita misalnya kayak mengadakan rapat dewan guru, kemudian kita bisa menjelaskan, oh di kelas ini ada permasalahan ini nih terhadap anak ini. Kira-kira gimana Bapak Ibu tindak lanjutnya? Nah, itu kita bisa meminta bantuan itu. Jadi kita bisa melakukan sendiri gitu dengan berbicara empat mata, ataupun kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, ataupun kita juga bisa meminta bantuan dengan rekan guru lainnya seperti guru BK ataupun pimpinan sekolah. Kemudian kita juga bisa mengulangi pelaksanaan asesmen non kognitif dari awal pembelajaran ini. Ini adalah tindak lanjutnya. Kemudian masuk ke asesmen diagnostik kognitif. Kalau yang tadi non kognitif udah paham ya, Ibu-ibu ya? Iya, Ya. Pak. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan juga ya, Ibu-ibu. Iya, Pak. Tinggal langsung ditanyakan aja. Kemudian asesmen diagnostik kognitif, Ibu. Nah, jadi kalau asesmen diagnostik kognitif ini tujuannya itu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, kalau ini lebih ke kemampuan berpikirnya, ataupun kognitifnya, ataupun pengetahuannya terhadap misalnya materi ajar. Nah, ini seperti itu. Jadi, kayak pretest, Ibu-ibu. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, materi A misalnya, kita bisa memberikan pretest seperti asesmen
untuk menerapkan asesmen diagnostik kognitif ini. Gitu. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin, gitu. Jadi berkala sesuai materinya yang berbeda-beda di awal pembelajaran. Misalnya kelas 10 nih, materi awal itu tentang penerapan Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini kita bisa memberikan asesmen diagnostik kognitif terlebih dahulu. Jadi pengetahuan awal siswa itu seperti apa sih? Kemudian di bab kedua misalnya tentang Undang-Undang Dasar, ketentuan Undang-Undang Dasar, gitu. Nah, itu bisa kita memberikan pretest terlebih dahulu ataupun asesmen diagnostik kognitif kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Jadi kita kalau misalnya kita udah tahu nih Ibu pengetahuan awal siswanya gimana, kita di akhir itu bisa mengukur. Nanti di penilaian akhir ya, kayak misalnya penilaian sumatif gitu ya, kayak kita memberikan ujian, kita bisa membandingkan. Oh, pertanyaan siswa waktu di awal pembelajaran tuh hanya sebatas dapat 5 misalnya. Tapi di akhir itu bisa dapat 8 setelah mengikuti pembelajaran. Itu artinya pembelajaran kita berhasil. Nah, gitu. Jadi bisa terukur tuh gitu keberhasilan pembelajarannya dari asesmen diagnostik kognitif ini. Kemudian asesmen diagnostik ini itu bisa dilakukan secara berkala pada awal pembelajaran dan kemudian guru bisa menjelaskan, membahas topik dan waktu lain gitu. Kemudian asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif dan sumatif. Ini yang saya bilang tadi Ibu. Jadi ada yang berupa pretest seperti formatif gitu ya, ataupun diskusi di tengah pelajaran dan juga asesmen sumatif. Nah, kalau sumatif biasanya di akhir pembelajaran. Gitu. Kemudian tahap pelaksanaannya sama gitu, pasti dimulai dengan persiapan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan, dan kemudian tindak lanjutnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan Ibu dalam melakukan asesmen diagnostik kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini itu untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Gitu. Jadi kita bisa menentukan nih kemampuan siswa seperti apa, pembelajaran yang harus kita lakukan seperti apa, itu bisa terukur. Kemudian, nah ini contohnya, gitu ya, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Jadi kita bisa buat jadwalnya terlebih dahulu, misalnya kayak di awal pembelajaran nih, seperti pretest tadi yang saya contohkan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi materinya dulu, gitu, berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu. Jadi kita bisa menyusun materinya antara lain jadi 2 pertanyaan sesuai kelasnya. Jadi misalnya dia sekarang kelas 11, gitu ya. Misalnya dia sekarang kelas 11. Kita bisa memberikan pertanyaan yang sesuai yang materinya itu, gitu yang kelas 11 misalnya tentang hak asasi manusia. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah. Misalnya kita bisa memberikan pertanyaan tentang pertanyaan kelas 10 yang kemarin. Gitu. Jadi pertanyaan kelas 10 kita juga bisa memberikan pertanyaan itu. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang cenderung lebih mudah. Nah, gitu. Tujuannya apa? Buat mengukur siswa yang pertanyaannya mudah aja bisa jawab nggak sih? Nah, itu kayak gitu. Kalau sudah jawab berarti dia bisa melampaui ataupun bisa lanjut ke capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di tiap fasenya ataupun di tiap jenjangnya. Jadi berikan asesmen untuk semua di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Ini bisa kita terapkan Ibu. Gitu. Nah, ini tindak lanjutnya. Jadi setelah kita melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, kita bisa melakukan pengelolaan hasil asesmennya. Jadi hasil asesmennya itu kita kelola, bisa kita identifikasi. Gitu. Jadi buat penilaian dengan kategori. Jadi siswa bisa kita bagi menjadi 3 kelompok Ibu. Gitu, 3 kategori. Jadi ada yang paham utuh, paham sebagian, sama tidak paham. Itu paham utuh, paham sebagian, sama tidak paham. Nah, kemudian kita bisa hitung rata-rata di kelasnya. Apakah dia termasuk yang paham utuh nih, atau dia hanya paham sebagian, atau dia benar-benar nggak paham. Nah, itu bisa kita bagi. Kemudian bagi siswa, nah ini yang seperti yang saya bilang. Siswa yang rata-rata kelasnya, siswa dengan nilai rata-rata kelas, itu bisa mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas selanjutnya, gitu, yang selanjutnya, materi selanjutnya. Tapi kalau siswa itu nilainya di bawah rata-rata, itu dia bisa diberikan pendampingan ataupun jam tambahan sama kita, sama guru yang bersangkutan. Gitu. Kalau dia nilainya masih di bawah rata-rata. Nah, kalau dia nilainya di bawah di atas rata-rata, dia akan mengikuti pembelajaran pengayaan.
gitu kan. Pasti ada ya siswa yang pengetahuannya juga wah, udah melampaui nih gitu. Nah, itu bisa diberikan pengayaan. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif. Bisa dengan diskusi, bisa dengan presentasi, dan lain-lain. Sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, sekali lagi, guru harus bisa menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Ini asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini contoh, Ibu-ibu. Ini contohnya misalnya pelajaran matematika nih. Jadi tujuan pembelajarannya tuh untuk menjelaskan dan menentukan panjang, ya, jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Syarat ataupun tujuan dari pembelajaran ini mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Misalnya ini nih, panjang pensilnya nih berapa sentimeter, gitu ya. Di sini kan panjang pensilnya dari 3 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jawaban yang benar sebenarnya 7. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa menjawab dengan benar, itu dia paham utuh artinya. Tapi kalau dia misalnya menjawab 10 gitu ya, dia paham sebagian. Tapi kalau misalnya dia ngejawabnya ngelantur nih, jawabnya hanya 1 cm atau 14 cm misalnya, nah itu artinya dia tidak paham. Jadi bisa dibagi menjadi 3 kategori ini. Termasuk untuk mata pelajaran kita masing-masing. Kita bisa menentukan kategorinya ataupun skornya ini. Paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Nah, ini otonominya kita nih, Ibu. Nah, ini adalah tadi tentang asesmen diagnostik non-kognitif dengan kognitif. Itu ya, Ibu ya. Nah, untuk sejauh ini, apakah ada tanggapan, Ibu? Silakan. Baik, Pak Hafid. Sepertinya pemaparan Pak Hafid udah sangat-sangat lengkap sekali. Jadi sudah sangat jelas. Ya jelas ya, Ibu ya. Mudah-mudahan ya dapatlah dilaksanakan. Siap. Ibu Sri udah paham, Ibu? Ibu Sri? Paham ya? Oke, nah coba nih, saya ada kuis sedikit, Ibu-ibu. Coba. Satu atau 2 soal aja sih. 1 soal dulu. Coba sebutkan jenis ataupun bentuk asesmen diagnostik. Ada 2, Ibu-ibu. Asesmen diagnostik apa? Apa aja? Asesmen non-kognitif Dan asesmen asesmen kognitif. Oke, good. Jadi iya Ibu-ibu benar ya. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kalau yang non-kognitif, Ibu, itu untuk menginikan apa? Mengukur apa atau menilai apa yang non-kognitif? Mengukur kemampuan siswa di awal tahun pelajaran. Tahun ajaran. Kalau yang non-kognitif berkaitan dengan emosi psikologi siswa atau berkaitan dengan pengetahuan siswa? Kalau yang non-kognitif? kognitif itu berkaitan dengan emosi. Iya, benar Ibu. Jadi kalau misalnya yang non-kognitif itu berkaitan dengan psikologi siswa, emosi siswa, kondisi keluarganya. Nah, itu yang non-kognitif. Tapi kalau yang kognitif terkait dengan materi pembelajaran. Gitu ya, Ibu ya? Bisa dipahami ya? Oke, nah begitu Ibu-ibu, terima kasih tadi kuisnya juga sudah bisa dijawab, artinya memang sudah bisa dipahami. Gitu ya. Jadi harapan saya yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran hari ini tadi sudah disampaikan Bu Elvi. Kita berharap ini kita bisa menerapkan materi ini ya Bu ya, tentang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif di sekolah kita masing-masing, di unit kita masing-masing. Nah, itu semoga kita bisa melaksanakan itu. Dan selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita masih akan ada materi tentang modul ajar, kemudian materi tentang asesmen formatif, sumatif. Nah, itu nanti kita juga akan belajar materi itu. Untuk hari ini segitu dulu ya Ibu-ibu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Gitu. Nah, kalau tadi sudah dipimpin oleh Bu Sri, sekarang minta bantuannya Bu Elvi untuk memimpin doa untuk menutup materi hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Elvi, Bu Sri, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selesai.